Kenapa harus begitu? Karena Indonesia ini adalah negara yang besar. Dan negara yang besar itu hendaknya dia menjadi pemimpin, ya teman-teman. Indonesia ini adalah pemimpin untuk negara-negara di ASEAN. Dia adalah kekuatan di Asia Tenggara. Karena kalau untuk menjadi pemimpin, kita pasti memilih yang terbesar, ya, bukan yang terkecil. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menanggapi salah satu YouTuber yang berasal dari Malaysia bernama Reis Hamed, ya. Ini sesuai dengan permintaan dari teman-teman di kolom komentar. Teman-teman yang mengirimkan komentar atau menuliskan komentar di channel YouTube saya, walaupun mungkin saya tidak kasih love, tapi saya baca satu persatu, ya. Semua komentar teman-teman saya baca satu persatu dan terima kasih kepada teman-teman semua. Ini ada salah satu YouTuber dari Malaysia. Saya tahu dari teman-teman yang mengirimkan link di kolom komentar. Akhirnya saya mengunjungi channelnya, dan setelah saya klik videonya, dan saya menonton videonya, di mana si Reis Hamed ini dia mengatakan bahwa Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem, itu tidak paham dengan maksud dari Perdana Menteri Malaysia. Ya, ini masih soal perdebatan mengenai bahasa resmi ASEAN. Dan si YouTuber ini dia mengatakan karena Menteri Nadiem menolak usulan dari Perdana Menteri Malaysia tersebut, dan menurut Menteri Nadiem seharusnya yang menjadikan bahasa resmi ASEAN adalah bahasa Indonesia, dia menjudge bahwa Menteri Pendidikan kita itu tidak paham atau tidak mengerti. Menteri Pendidikan kita itu seolah-olah dianggap tidak memahami tentang bagaimana bahasa Melayu ini, ya. Dulu ke cuba beritahu aku apa yang kelakar dia, apa yang rasa kelakar sangat ni. Yang kelakar dia dekat sini, okey, Menteri Kebudayaan Teknologi benda, Menteri Pendidikan Indonesia ni, okey, dia tak faham ke yang Malaysia nak angkat ni adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dan bahasa yang digunakan dekat Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Indonesia tu pun adalah bahasa Melayu. Aku macam Ada beberapa pernyataan dari si Reis Hamed ini yang saya sudah rangkum dalam beberapa catatan kecil, ya. Yang pada intinya dia mengatakan bahwa Menteri Pendidikan kita itu tidak paham dengan maksud dari Malaysia. Lalu menurut dia, yang hendak diangkat Malaysia adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kemudian dia mengatakan bahasa yang telah menjadi bahasa resmi di Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Lalu dia mengatakan tujuan Perdana Menteri Malaysia itu mau memartabatkan atau mau menaikkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa resmi ASEAN. Dan menurut dia, ini tidak ada sangkut paut dengan negara di ASEAN, ya. Tidak ada sangkut paut dengan negara manapun. Jadi bahasa Melayu menurutnya very genre, termasuk di Indonesia ini genre atau aliran dari bahasa Melayu. Oke teman-teman, setelah saya menyimak pembahasan dari si Reis Hamed ini, ya, saya menarik kesimpulan apa yang telah diutarakan oleh si Reis Hamed ini. Kesalahannya pada dasarnya itu hanya satu, ya. Hanya satu kesalahan dasar dari si Reis Hamed ini. Apa kesalahannya? Kesalahannya dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Dia tidak paham. Sehingga karena ketidakpahaman si Reis Hamed ini, akhirnya dia menganggap bahwa bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Jadi sama begitu. Karena pemahaman sempitnya seperti itu, akhirnya ya dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Jadi begini, ya saudara Reis Hamed, walaupun Anda menjelaskan dengan mulut yang berbusa-busa sekalipun, ya, kita tetap mengatakan bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, itu benar. Tetapi dalam perkembangannya, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu, bahasa daerah. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dengan berbagai serapan bahasa asing maupun bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari bahasa Melayu, melainkan ada juga bahasa dari beberapa daerah di Sumatera dan beberapa daerah di Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia. Dan itu membentuk kosakata bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu ini dia mengalami perkembangannya sendiri. Jadi jangan teman-teman berpikir bahasa Melayu ini tidak berkembang, ya teman-teman. Bahasa Melayu juga berkembang. Nah, yang saya maksudkan ini adalah bahasa Melayu di Riau, dia juga berkembang. Dan dalam perkembangannya, bahasa Melayu ini dia menyerap
kosakata dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia telah berdiri sendiri, bahasa Melayu ini karena dia sudah berkembang ya, dia menyerap lagi dari bahasa Indonesia. Sehingga kedengarannya bahasa Melayu di Riau dengan bahasa Indonesia itu agak sedikit mirip-mirip. Karena bahasa Melayu di Riau dia sudah menyerap kosakata dari bahasa Indonesia. Jadi kalau akar asli dari bahasa Melayu itu jelas sudah jauh berbeda daripada bahasa Indonesia. Apalagi di Malaysia yang bahasa Melayunya, mohon maaf ya, dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Ini dikatakan oleh profesor dari Malaysia sendiri bernama Profesor Teo Kok Seong ya. Profesor itu kan orang pintar ya, orang cerdas, orang yang berpendidikan. Seorang profesor dari Malaysia loh ini profesor, dia mengatakan prihatin bagaimana keadaan di Malaysia, dan dia tuh menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan Perdana Menteri Malaysia yang hendak mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Karena di dalam Malaysia sendiri ya, gunaan bahasa Melayu itu kurang dihargai, kurang dihormati oleh anak-anak bangsanya sendiri. Jadi ini bukan perkataan dari saya, tetapi dari profesor Malaysia itu sendiri ya. Bahkan orang-orang kaya di Malaysia itu, mereka sebenarnya mengerti bahasa Melayu, tetapi mereka tidak menggunakan bahasa Melayu. Mereka lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Ya, kalau di Indonesia kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa Melayu itu ya seperti sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah, salah satu bahasa daerah yang ada di Riau ya. Dia itu sama seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa yang ada di Papua, di NTT, di Sulawesi. Itu sama. Bahasa Indonesia kini juga mempengaruhi bahasa Melayu. Karena apa? Karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa nasional, dituturkan oleh banyak orang. Jadi mau tidak mau, bahasa Jawa, Sunda, termasuk bahasa Melayu juga menyerap istilah dari bahasa Indonesia. Oke, ini tabel yang mau saya tampilkan sumber serapan bahasa Indonesia ya. Presentasi serapan dari bahasa asing. Nah, ini sumbernya jelas ya teman-teman, bisa lihat di tabelnya. Dari Belanda itu ada 42,5%, ada 3.280 kata yang membentuk bahasa Indonesia. Kemudian dari Inggris 20,9%, ada 1.610 kata. Lalu dari Arab 19%, 1.495 kata. Sanskerta 9%, 677 kata. Mandarin 3,6%, 290 kata. Portugis 2%, 131 kata. Tamil 2%, 131 kata. Persia 1%, 63 kata. Jadi selain itu juga ada presentasi serapan dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kalau dari daerah Jawa 30,5%, 1.109 kata. Dari Minang 25,5%, 929 kata. Dari Sunda 6,1%, 223 kata. Madura 6%, 221 kata. Bali 4,2%, 153 kata. Aceh 3%, 112 kata ya. Jadi semoga dengan melihat tabel tersebut, saya berharap si Reis Hamid ini dapat mengerti dan memahami kenapa Menteri Pendidikan kita menolak bahasa Melayu dijadikan bahasa ASEAN. Jadi bagaimana mungkin mau mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, sedangkan jumlah penuturnya sedikit. Jumlahkan dari Malaysia, Brunei Darussalam, atau ditambah lagi dengan Singapura, itu belum bisa sama dengan jumlah penutur bahasa Indonesia. Karena kita ini bangsa yang besar. Bukan cuma di dalam negeri, tetapi di luar negeri, bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan. Karena sudah diajarkan di berbagai negara, dia ada program dan lembaganya tersendiri yang siap menyalurkan guru-guru di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga pendidikan yang mengenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa asing. Jadi kalau kita melihat jumlah penduduk di Indonesia itu ada 273 juta jiwa. Kemudian di Malaysia ada 32 juta. Lalu Singapura 5 juta. Dan Brunei Darussalam itu tidak sampai 500.000 jiwa ya. Malaysia, Singapura, dan Brunei ini, kalau mereka bersatu mengangkat bahasa Melayu, tetap jumlah penuturnya kalah dari bahasa Indonesia. Sehingga yang seharusnya diangkat adalah bahasa dengan jumlah penuturnya terbanyak, yaitu bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Itu maksud dari Menteri Nadiem ini. Semoga bisa dipahami oleh Reis Hamid dan juga teman-teman dari Malaysia. Jadi kalau Malaysia masih beranggapan bahwa bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu genre dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa Melayu cuman versi Indonesia, itu tetap salah ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, bukan pula bahasa-bahasa lain ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia.
Itu adalah jati diri, identitas bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Jadi kepada saudara Reis Hamid ya, kalau memang Anda tidak memahami, cobalah belajar dulu, cobalah mencari tahu dulu bagaimana bahasa Indonesia ini. Dan cobalah Anda tinggal di Indonesia ya untuk sementara waktu 1 tahun atau 2 tahun Anda mempelajari, praktek langsung melihat masyarakat kami di sini bagaimana penggunaan bahasa Indonesia. Nanti dengan sendirinya Anda akan bisa mengambil kesimpulan, ternyata bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu ya. Jadi kalau tujuan dari Perdana Malaysia mau mengangkat dan memartabatkan bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN, itu harus melihat kembali dengan ungkapan dari Profesor Dr. Teo Kok Seong ini, perbenah dulu bahasa Melayu di dalam negeri sendiri, baru bisa mengangkat bahasa Melayu ini untuk bisa berkembang ya. Kalau memang harus diwajibkan menjadi bahasa resmi ASEAN adalah bahasa Indonesia, karena jumlah penuturnya lebih banyak ya. Bahasa Indonesia sudah berkembang dan sudah dipelajari di 47 negara. Dia punya lembaga dan programnya tersendiri. Dia punya guru-guru yang tersebar di berbagai negara yang siap mengajarkan bahasa Indonesia kepada bangsa asing. Dari itu saya rasa bahasa Indonesia lebih tepat untuk dijadikan bahasa resmi ASEAN. Selain itu teman-teman, kenapa bahasa Indonesia ini harus dijadikan bahasa ASEAN? Karena Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Jadi seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Itu seperti kata Profesor Komarudin ya di Malaysia. Negara-negara di Asia Tenggara ini hendaknya menjadi kapal pengiring untuk mengiringi kapal induk, dan kapal induk itu adalah Indonesia untuk mencapai goals dari tujuan-tujuan dari negara-negara ASEAN ya. Sokong Indonesia ini untuk bisa membawa ASEAN ini ke kancah internasional. Kenapa harus begitu? Karena Indonesia ini adalah negara yang besar, dan negara yang besar itu hendaknya dia menjadi pemimpin ya teman-teman. Indonesia ini adalah pemimpin untuk negara-negara di ASEAN. Dia adalah kekuatan di Asia Tenggara. Karena kalau untuk menjadi pemimpin, kita pasti memilih yang terbesar, ya, bukan yang terkecil. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Bastian Sebo. Salam NKRI.